إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الفاتحة. أن الله يتقبل الصلاة والدعاء ويرحم والدينا ووالديكم أمواتنا وأمواتكم أموات المسلمين أجمعين. أن الله يجعلنا من العلماء العاملين المفلحين في الدارين ويختم لنا بالحسنى في خير ولطف وعافية. وأن الله يتغش خصوصا إلى روح الإمام الحبيب عبد الله بن علوي الحداد أصوله وفروعه والحبيب محمد بن علوي بن عباس المالكي الحسني أصوله وفروعه. أن الله يتغشهم بالرحمة المغفرة يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وعلى ما نوى به سلفنا الصالحون وعلى ما نوى به الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ بسر النبي وآل النبي بسر سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Nawaina ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal has ala tamassuk bi kitabillah wa bi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali saat ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di tempat-tempat kebaikan dalam keadaan yang baik dan masih berada di bulan yang baik, yaitu bulan Ramadan. Dan saat ini kita berada di akhir bulan Ramadan, yang artinya Ramadan sebentar lagi akan hilang dan akan meninggalkan kita. Itu disebutkan tatkala di akhir bulan Ramadan seperti kita saat ini, Nabi Muhammad pernah duduk bersama sahabat. Kemudian Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, "Idza kana akhir lailah min Ramadan bakatis samawatu wal ardu wal malaikatu." Ujar Nabi Muhammad SAW, tatkala di akhir hari daripada bulan Ramadan atau di akhir malam daripada bulan Ramadan, langit yang kita berada di bawahnya, bumi yang saat ini kita pijak, bahkan seluruh para malaikat bakat, mereka semuanya menangis. Kenapa jadi menangis? Musibatan li ummati sayyidina Muhammad, karena ada musibah yang sangat besar bakal menimpa umat Sayyidina Muhammad. Kemudian sahabat tatkala mendengar Nabi Muhammad SAW berucap seperti itu, lalu sahabat bertanya dan penasaran, ayu musibatin fiha ya Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, musibah besar apa yang engkau maksud?
Lalu Nabi Muhammad SAW mengatakan, zihabu Ramadan, musibah yang besar yang bakal menimpa umat Sayyidina Muhammad itu adalah hilangnya, perginya bulan Ramadan. Kenapa? Li'anna da'awat fih mustajab, karena doa yang dipanjatkan di bulan Ramadan pasti dikabulkan oleh Allah. Wal hasanat fihi mudha'af, dan amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal amal mudha'af, dan kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan itu makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana kita ketahui, sering kita membacakan tentang keutamaan bulan Ramadan. Pintu surga dibuka seluas-luasnya, pintu neraka ditutup serapat-rapatnya, syaitan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahala ibadah sunnah seperti ibadah wajib pahalanya dilipat gandakan 70 kali lipat, bahkan diriwayatkan lagi 700 kali lipat. Kemudian setiap harinya, setiap detiknya daripada bulan Ramadan ada ribuan orang, bahkan jutaan orang yang dimerdekakan, yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada panasnya api neraka. Hilangnya bulan Ramadan, perginya bulan Ramadan, maka seluruh keutamaan tersebut akan hilang juga. Makanya ujar Nabi Muhammad SAW, ini adalah musibah yang sangat besar yang bakal menimpa umat Sayyidina Muhammad. Oleh karenanya ujar ulama, mereka mengatakan idza lam nuhsinil istiqbal bal nuhsinil wada. Kalau kita tidak mampu menyambut kedatangan bulan Ramadan dengan berbagai macam amal ibadah ketaatan kepada Allah, bal nuhsinil wada, maka hendaklah kita akhiri, kita lepas bulan Ramadan dengan berbagai macam amal ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahsin fima bagi yaghfir lak fima madha. Hendaklah kalian perbagus di akhir atau sisa daripada sisa hari-hari daripada bulan Ramadan dengan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaghfir lak fima madha, maka Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kelalaian yang kalian lakukan di bulan Ramadan yang sudah lewat. Igtanim fima bagi, hendaklah kita gunakan sisa hari-hari bulan Ramadan dengan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala tadri, karena kita tidak tahu mata tudrak rahmah, kapan kita mendapatkan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan terpacu kita itu dengan malam Lailatul Qadar. Adapun ulama itu mereka menerka-nerka aja. Ujar ulama, bilanya malam Jumat, malam ganjil, malam Lailatul Qadar. Pastikan malam Lailatul Qadar? Belum tentu. Ujar ulama, malam Lailatul Qadar adalah malam 27. Pastikan malam 27? Belum tentu. Ujar ulama, malam Lailatul Qadar adalah malam nuzulul Quran. Pastikan malam nuzulul Quran? Belum tentu. Karena Lailatul Qadri Lailatun Mubhamah. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jangan sampai kita itu beramal beribadah di bulan Ramadan terpacu dengan malam Lailatul Qadar lalu maulah koler. Itu malam Lailatul Qadar disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya untuk apa? Supaya kita kada koler. Soalnya kan Lailatul Qadar itu adalah undasnya bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu adalah malam mulia, malam istimewa. Namun di 30 malam daripada bulan Ramadan, 30 hari 30 malam daripada bulan Ramadan, ada hari yang sangat istimewa. Apa? Ya malam Lailatul Qadar. Nah, adapun malam Lailatul Qadar itu adalah Lailatun Mubhamah. Oleh karenanya ulama mengatakan, jar ulama, igtanim fima bagi li'annaka la tadri mata tudrak rahmatullah. Hendaklah kalian gunakan sisa hari-hari daripada bulan Ramadan dengan sebaik-baik mungkin dengan amal ibadah berbagai macam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annaka la tadri, karena kita tidak tahu mata tudrak rahmatullah, kapan kita mendapatkan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Rubbama takunu fi akhir sa'ah min Ramadan. Barangkali besok, hari ini atau besok atau di akhir bulan Ramadan kita akan mendapatkan keistimewaan,
rahmat, kasih sayang ataupun malam Lailatul Qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita berada di akhir bulan Ramadan, dan hendaklah kita gunakan akhir bulan Ramadan ini dengan sebaik-baik mungkin, yaitu dengan memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita membahas tentang zakat, ya kah? Sedikit munnya seberatan kada tuntung, ya nyata sudah. Kalau seberatan kita bahas kada tuntung, 2 kali pertemuan ini kada tuntung juga. Jadi seringkas mungkin kita membaca atau membahas tentang zakat. Zakat itu ada 2, ya kah? Ada zakat mal, zakat harta, ada zakat badan, atau yang kita kenal dengan zakat fitrah. Zakat harta, nah itu pembahasannya kayaknya insyaallah lain kali kita membahas terlalu panjang. Kita membahas yang ada, yang bakal kita kerjakan, yaitu zakat fitrah. Adapun zakat itu hukumnya, zakat fitrah ini hukumnya wajib. Zakat fitrah hukumnya wajib. Itu disebutkan di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimus shalah wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna basir. Aqimus shalah wa atuz zakah. Hendaklah kalian dirikan salat dan bayar zakat. Di sini Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau berkomentar tentang ayat ini, yaitu tentang ayat aqimus shalah wa atuz zakah. Itu perintah zakat itu selalu dibarengi dengan perintah sholat. Coba pengen lihat kalau di dalam Al-Quran, membaca Al-Quran tuh bila ada kalimat aqimus shalah pasti ujungnya atuz zakah. Kenapa? Karena memang perintah zakat ini selalu dibarengi dengan perintah sholat, ya kan? Itu disebutkan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyu'addi zakat malih. Apabila kalian percaya adanya Allah, beriman kepada Allah, percaya ada hari kiamat, hari akhir, ada hari pembalasan, maka hendaklah kalian tunaikan zakat. Ya, artinya apa? Artinya kalau orang ini kadang mengeluarkan zakat, berarti bukan orang yang beriman. Nah, jadi intinya zakat ini selalu, perintah zakat ini selalu dibarengi dengan perintah sholat. Setiap kita menemui atau membaca Al-Quran, aqimus shalah, pasti setelah itu wa atuz zakah, dirikanlah sholat dan bayar zakat. Dirikan sholat dan bayar zakat. Kenapa? Karena ujar Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, zakat dan sholat ini berkaitan. Bahkan disebutkan di dalam kitab An-Nasaihu Diniyah, man shalla wa shoma wa hajja wa lam yuzakki lam yaqbalillah lahu sholatan wala siyaman wala hajjan hatta yukhrijaz zakah. Ujar Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, man sholat, barang siapa yang melakukan sholat. Alhamdulillah kita sholat kada pernah ketinggalan, ya kalau. Wasoma, dan inya berpuasa di bulan Ramadan. Wahajja, tulak haji pulang. Walam yuzaki, tapi inya kada menunaikan zakat, kada mengeluarkan zakat. Lam yaqbalillah lahu shalah wala siyam wala hajjan hatta yukhrij zakat. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat yang dia kerjakan, puasa yang dia lakukan, haji yang dia lakukan sampai dia mengeluarkan zakat. Nah, makanya perintah salat dan zakat ini selalu berkaitan. Aqimus shalah wa atuz zakah. Laksanakanlah sholat dan keluarkan zakat. Kenapa? Karena sholat dan zakat ini selalu berkaitan. Makanya itu rukun zakat atau rukun Islam. Itu zakat itu di peringkat yang ketiga, ya Allah. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat hanya puasa, ya kan? Yang keempat yang puasa, yang kelima hanya haji. Makanya memang kenapa jadi zakat
ini berada di peringkat yang nomor 3 karena di dalam Al-Quran seperti itu, aqimus shalah wa atuz zakah. Perintah berzakat itu selalu dibarengi dan digandeng dengan salat. Nah, makanya disebutkan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuaddi zakat malih. Barang siapa yang beriman kepada Allah, percaya adanya Allah dan percaya adanya hari pembalasan, hari kiamat, maka hendaklah bayar zakat. Jangan sampai kada bayar zakat. Itu disebutkan juga bahwasanya keutamaan zakat, ya kah, keutamaan zakat khususnya zakat fitrah itu disebutkan zakatul fitri tuhratun lis-shaim min rafath wa tu'matun lil fuqara wal masakin. Zakatul fitri tuhratun lis-shaim. Zakat fitrah itu fungsinya apa? Menyucikan bagi orang-orang yang berpuasa daripada kekurangan. Nah, mungkin kita di dalam puasa Ramadan itu ya kurang sempurna. Ya mungkin kita kurang maksimal di dalam menjauhi kemaksiatan. Ya kan? Ya kan puasa Ramadan ini wajib. Amal ibadah kita yang wajib ini maunya kurang, bahaya. Di akhirat kena bahaya. Ya bahaya. Makanya supaya sempurna puasa kita bulan Ramadan, ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan, keluarkan zakat. Kenapa? Zakatul fitri tuhrah lis-shaim min rafath. Karena keutamaan ataupun fungsi zakat fitrah itu adalah pembersih bagi orang yang berpuasa daripada perbuatan yang tidak baik. Nah, jadi zakat fitrah itu fungsinya adalah supaya membersihi kotoran-kotoran atau sesuatu yang kada baik yang kita lakukan di bulan Ramadan. Bahkan disebutkan lagi anna sauma Ramadan mu'allaq baina sama wal ard. Puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan itu terombang-ambing baina sama wal ard, antara langit dan bumi. La yarfa, itu pahala puasa Ramadan yang kita lakukan, la yarfa, tidak bakalan naik kepada Allah Subhanahu wa taala illa biz zakatil fitri, terkecuali kita menunaikan zakat. Jadi kita misalnya puasa ya ke bulan Ramadan, banyak amal ibadah yang kita lakukan, puasa ya kata terus Al-Qur'an, kemudian tarawih dan ibadah-ibadah yang lain yang kita lakukan di bulan Ramadan, hadir majlis, ya kah, sedekahnya, membukakan orang, banyak yang kita lakukan di bulan Ramadan itu mu'allaq baina sama wal ard, bakal terombang-ambing, tahalang, kada mau naik, sangkut, ya kah, sandat, la yarfa, pahala tersebut tidak bakalan naik kepada Allah Subhanahu wa taala illa bi zakatil fitr, terkecuali kita setelah menunaikan zakat fitrah, hanya kawan naik, ya kah. Nah, itu penggunanya zakat fitrah, ya kah. Wajib kita belajar zakat fitrah. Jadi tahu keutamaannya sudah. Zakat fitrah sebagaimana kita ketahui bahwasanya zakat fitrah itu wajib, keutamaan sudah tahu, dan lawan pula ngarannya beramal, orang beribadah, manggawi ibadah itu harus ada baisian ilmu. Kalau nyak ada baisian ilmu, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap amal ibadah yang dilakukan bi ghairi ilm, tanpa didasari ilmu, a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Amal ibadahnya ditolak, kada bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu, mempelajari ilmu, karena kita nih anak berzakat, ya kan, maka harus kita pelajari ilmunya. Talabul ilmi faridah, wajib kita mempelajarinya ala kulli muslimin. Siapa yang wajib berzakat? Yang wajib berzakatnya ada yang wajib, ada yang kada. Siapa yang wajib berzakat? Yang pertama orang Islam. Orang kafir udah wajib. Orang murtad kada wajib. Kalau misalnya orang non Islam misalnya berzakat, aku anak berzakat ya. Oh, kada masuk wajibnya. Yang wajib berzakat itu orang Islam. Orang murtad ya kah, kada wajib berzakat. Islam maupun laki-laki, perempuan, orang dewasa, anak kecil, budak, ataupun orang yang sudah merdeka. Kan zaman Nabi itu ada zaman perbudakan, ya kan, wajib jualnya budak. Mungkin kita tadi kan merdeka seberataan, tambahnya ya wajib, budak aja wajib berzakat, ya kan. Apalagi
apalagi kita. Yang penting Islam laki-laki maupun perempuan, anak-anak ataupun orang dewasa, perempuan apa namanya, budak ataupun orang dewasa. Jadi yang pertama adalah orang yang wajib berzakat adalah orangnya Islam, bukan orang kafir ataupun orang yang murtad. Yang kedua yang wajib berzakat adalah syaratnya menjumpai akhir bulan Ramadan dan awal bulan Syawal. Nah, batamuan bulan Ramadan lawan batamuan bulan Syawal. Kalau kada batamuan dua gini kada wajib zakat. Saumpamanya nih ya, kalau meninggal bulan Ramadan, artinya bulan Syawal kada batamuan nih nya. Tanggal 1 Ramadan meninggal, kada wajib zakat. Kenapa kada wajib? Kada batamuan bulan Syawal. Syaratnya adalah orang wajib berzakat itu adalah menjumpai akhir bulan Ramadan dan awal bulan Syawal. Misal Ramadan 30. Kita ini kada tahu lah berapa 30 ke 29 kada tahu. Antara 2 jam kada 30 29. Misalnya nih 30 Ramadan masih hidup sidin. Kemudian misal 30 Ramadan tuh hari apa ya? Hari Jumat, berarti lah 30 nih yang tahun ini. Amunnya 30 berarti hari Jumat, berarti 30-nya hari Sabtu, kita berarti hari rayanya. Amun 29 kan berarti hari Kamis, berarti akhir Ramadannya. Ya kan? Hari rayanya hari Jumat. Nya mau kada 30 29. Mau 31 kada mungkin. Aku alhamdulillah puasa bulan Ramadan tahun ini 31 hari. Bah, gimana dapat sehari itu? Mau kada 29 30. Karena Nabi Muhammad itu beliau puasa menamui bulan menamui puasa bulan Ramadan itu 9 kali. Bulan Ramadan ini kan bulan ke-9. 9 kali artinya 9 tahun sebelum wafatnya beliau mengerjakan puasa bulan Ramadan. Jatuh kewajiban kepada Nabi Muhammad 9 kali. Jadi 8 kali itu ganjil, sekali yang ganap. Dah 20 menamui sidin 29 kali, 29 hari itu 8 kali, sekali yang batamuan yang 30 hari yang sempurna. Ya kan? Makanya ulama mengatakan bahwasanya bulan Ramadan itu mau kada 29 30. Bulan Arab tuh kada 29 30 ya Allah. 28 kada ada. Hari Kamis umpamanya. Tapi guru aja ada aja bubuannya hari raya hari Kamis, nah mungkin puasanya tadahulu pada kita, mungkin kita kan hari Kamis ya kalau. Nah, mungkin bubuannya memulai hari Rabu kalau. Nah, coba pelati. Paknya pas itu mau kada 29 30. Cuma apabila memulai aja lagi. Amunnya memulainya hari Rabu, ya kah? Berarti bisa hari Kamis tuh buannya tuh hari raya. Namun kita hari Kamis ya kah memulai, amun kada Jumat Sabtu. Amun kada 29 30. Nah, jadi yang kedua yang wajib menunaikan zakat fitrah. Ini pembahasan zakat fitrah apa enggak? Adalah menjumpai akhir bulan Ramadan dan awal bulan Syawal. Contoh tanggal 1 Ramadan meninggal, wajib kada zakat? Kada wajib. Kada batamuan lan bulan Syawal. Atau seumpamanya beranak, orang takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha, bertakbiran nih hari raya, sakalanya orang abut sakit parot, beranak sidin pas sembahyang, ya kan, sembahyangan hari raya beranak sidin, atau malam hari raya, ya kan, malam hari raya, ambillah seumpamanya kitab akhir bulan Ramadan hari Jumat seumpamanya, hari Jumat maghrib tuh sudah lain bulan Ramadan lagi, masuk hari raya sudah, ya kan. Ini hari ini hari Rabu, Kamis lah, Kamis, isuk Kamis lah, usah hari aja lagi kita lah. Seumpamanya Kamis misalnya, akhir bulan Ramadan, hari Kamis imbah maghrib tuh lain bulan Ramadan lagi, hari raya hitungannya. Nah misalnya keluar anak itu misalnya melahirkan setelah azan maghrib hari Kamis, setelah azan maghrib hari
Kamis wajib kada mengeluarkan zakat fitrah? Kada wajib. Kenapa? Kada batamunan bulan Ramadan. Syarat wajib batamun bulan Ramadan menjumpai akhir bulan Ramadan tanggal 30 lawan mendapati awal bulan Syawal tanggal 1 Syawal. Nah, amunnya mati bulan Ramadan kada wajib berzakat fitrah. Kenapa? Karena nya kada batamun bulan Syawal. Amunnya melahirkan ya kah rahatan orang bertakbiran, nah kada wajib berzakat fitrah nih. Kenapa? Karena kada batamun bulan Ramadan. Karena syarat orang wajib mengeluarkan zakat fitrah itu batamuan bulan Ramadan dan batamuan akhir bulan Ramadan dan batamuan awal bulan Syawal. Dan itu apa ngarannya dapat dihitung dari sebelum dan sesudah maghrib ya. Kalau contoh misalnya hari Jumat hari raya, artinya hari Kamis itu akhir bulan Ramadan. Indah asar sakit parut 5 menit sebelum azan maghrib keluar anaknya. Nah, nenek wajib zakat ya kan? Wajib zakat keluar sebelum 5 menit sebelum azan maghrib. Orang membaca apa ngarannya? Allahumma ya daimal ya selawatnya biasanya guru almarhum Guru Bakri ya kan? Yang membaca yang Sayyidul Istighfar. Ya Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaq, atau membaca zikir Ramadan asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah. Sakit parut keluar anak nih beranak rahatan orang hendak bebukaan kada hendak bebukaan beranak nya. Nah artinya batamuan akhir bulan Ramadan lawan awal bulan Syawal wajibnya mengeluarkan zakat. Atau misalnya meninggal seumpamanya meninggal pas hari raya meninggalnya atau imbah maghrib tuntung bebukaan meninggal sidin tuntung bebukaan meninggal sidin malam hari raya pas malam takbiran orang bertakbiran meninggal sidin. Nah wajib inya mengeluarkan zakat fitrah. Kemudian yang ketiga orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah adalah memiliki kelebihan kebutuhan pokok dari makanan, pakaian, tempat tinggal, dan pembantu yang ia butuhkan untuk mengurus keperluan diri dan keluarga yang wajib ia nafkahi, untuk dirinya dan untuk orang yang wajib ia nafkahi pada hari raya dan malamnya. Jadi yang ketiga, syarat wajib orang mengeluarkan zakat fitrah adalah ia memiliki kelebihan kebutuhan pokok dari makanan. Nah, ibaratnya ada berlebihan lah, ya kan? Ada berlebihan, ibaratnya inya makanan di rumah ada berlebihan. Kalau nya kada ada berlebihan, ya kah? Maka ibaratnya kada ada lalu misalnya, tapi kada mungkin bang lah. Ibaratnya kada ada lalu. Kawan pang zakat fitrah ini kan kada banyak juga, sekitar 2,5 kilo, 2,5 kilo, 2 kilo setengah. Nah, 2 kilo setengah. Ya kan pakai kilo, ya kan pakai kilo. Ya memang apa namanya zakat itu wajib 1 sok. Sok itu timbangan orang Arab 1 sok. Berapa 1 sok? 4 mud. Apa itu 4 mud? 1 mud itu 1 tangan Nabi. Mud itu ya tangan Nabi. Nah, tangan Nabi. Nah, 1, 2. Tapi kan beda-beda tangan kan beda ukuran. Ya kan? Makanya ulama itu ada apa namanya mulah mud ya, bentuknya kerucut. Di atasnya itu halus, bawahnya itu beganal. Nah, ini ulun dapat ijazah riwayat daripada Imam Sa'id Al-Khudri. Nah, itu takaran mud, ada takaran mud. Ya pokoknya mud itu apa garang? Mud itu tangan Nabi, telapak Nabi. Jadi 4 buting telapak Nabi itu 1 sok. Ya kan? Nah, itu wajib zakat. Berapa timbangannya mau dikilokan? Ya sekitar 2,5 kilo. 2,5 kilo. Ini pakai kilo bang lah.
amunnya pakai litar tuh kan macam-macam. Baras tuh ada yang barat, ada yang hempul. Jadi kada mesti salitar tuh pian lain baras, lain takarannya tuh kiloannya mau ditimbang. Makanya pakai timbangan sekitar 2,5 kilo. Ada yang mengatakan 2,7 ons setengah, ada yang mengatakan 3 kilo. Ya kah? Ada yang makan 3 kilo. Bagus 3 kilo pian. 3 kilo. Ulun guru aja hendak bajakat sabalik bolehlah. Bagus benar. Sakarong bagus lagi. Jadi setiap orang sakarong bagus benar pian. Bagus lagi. Ini kan minimalnya batasan wajibnya ya Allah lah. Ada yang mengatakan 2,5 kilo, ada yang mengatakan 2,7 ons setengah, ada yang mengatakan 3 kilo. Ada yang mengatakan 3 kilo, terserapin aja berapa tuh ambil. Ulun guru aja pakai monnya pakai apa ngarannya pakai litaran rajin nukar 3,5 liter. 3,5 liter ya masuk aja juga. Cuma kada bisa menimbang malah tuh 3,5 liter tuh berapa kilo kada tahu. Cuma pin hendak 4 liter tuh bagus sudah. Ya kan 4 liter misalnya. Bapak tengah-tengah baik langsung 4 liter ya Allah. Nah itu 4 liter. Hendak 5 kayak hendak sebalik, hendak sekarong ada bapak nah jadi apa ngarannya wajib kepada orang yang mempunyai kelebihan makanan pokok, kelebihan makanan pokok. Artinya munnya kadada ibaratnya malam makanan pokoknya kadada di rumah itu kada wajib. Ya, kada wajib. Ibaratnya makanan sagan siang dan malam hari raya. Siang kasan berbuka lawan malam hari raya ada wajibnya mengeluarkan. Siang bulan Ramadan, akhir bulan Ramadan sagan berbuka ada, sagan isuk hari raya ada makanan. Nah ini sudah dikatakan misal ya kalau lah misal berapa liter ya lamunnya ibaratnya mau 5 liter anggaplah 5 liter ya kalau lah 5 liter ibaratnya cukup aja ibaratnya sagan berbuka lawan sagan hari raya makan nah ya tapi tergantung anggota keluarganya pulang amun ibaratnya salusin ya lah ya pokoknya ada makanan ibaratnya sagan malam hari raya dan siang hari raya ada bersimpanan makanan wajib ini mengeluarkan zakat fitrah wajib malam hari raya dan siang hari raya. Apalagi bagiannya ya kalau di rumah bersimpanan ibaratnya baras ibaratnya bersimpanan sakarung 2 karung. Nah, ini bagiannya alahan pada siang dan malam hari raya lagi berlebihan benar. Nah, jadi wajib atas 3 orang nenek ya Allah, atas 3 orang. Yang pertama tadi adalah orang Islam. Yang kedua yang pertama adalah orang Islam bukan orang kafir ataupun orang murtad. Yang kedua wajib zakat fitrah orang yang menjumpai akhir bulan Ramadan dan awal bulan Syawal sebagaimana yang dicontohkan tadi. Kemudian yang ketiga wajib orang yang berfitrah mempunyai kelebihan kebutuhan pokok ya kah siang dan malam hari rayanya. Kemudian ulama mengatakan kullu man talzamuhu nafaqatu ghairihi talzamuhu fitratuh. Kullu man talzamu nafaqatu ghairihi talzamuhu fitratuh. Setiap kita menanggung nafkah kayak bini ini kan kita menanggung nafkahnya. Anak yang belum balik ini kita yang menanggung nafkahnya. Ya Allah. Atau misalnya anak yang sibuk menuntut ilmu syariat, ilmu agama, kada kau begawinya, kita yang menanggung nafkahnya. Nah, ini wajib juga kita yang sebagai lakian, ya kan pemimpin keluarga untuk mengeluarkan zakatnya. Makanya ada niat zakat tuh ya kalau nawaitu an ukhrija zakat an nafsi amun saurangan. Ya kan biasa ada dia diajarkan ya kan. Atau pian lihat di Google ya kah niat mengeluarkan zakat fitrah. Ini ada niat untuk sendiri, ada niat mengeluarkan zakat fitrah untuk istri, untuk anak, ya kah? Ada yang satu paket digabung seberataan.
Aku hendak sekali aja nah kemudian pulang berniat itu dianjurkan kita mengikuti baras. Nah dianjurkan ikuti baras, dibagi dahulu. Nah bagi sikong sorang ya kan, sagan anak, sagan bini ya kan, sagan ini san saurang nih, bagi dahulu. Nah kemudian ikuti ya kan, ketika menyatakan sahajaku mengeluarkan zakat fitrah untuk keluargaku dan kepada orang yang wajib aku nafkahi karena Allah Subhanahu wa taala. Ini satu paket. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi wa an man talzamuni nafaqatuhum lillahi taala. Sahajaku mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku dan untuk orang yang wajib aku nafkahi karena Allah Subhanahu wa taala. Kita ikuti barasnya ya kan. Misalnya penggerujar kada bengkotan baras, langsung aja berniat kita langsung aja julung ngelawan orang ya kadang apa juga. Mengikuti baras itu sunnah aja. Nabi Muhammad maka itu sih din. Bila hendak mengeluarkan zakat fitrah, diikuti baras, dicium. Ya kan? Nah, kalau nya kada ya kada masalah juga. Ibaratnya langsung nukar di pasar atau nukar di toko baras ya kan? Langsung julung wadah fakir miskin. Ya kan? Julung kepada fakir miskin. Nah, jadi sebagaimana kita wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk diri kita, diwajibkan juga atas kita mengeluarkan zakat fitrah itu kepada orang yang wajib kita nafkahi. Siapa yang wajib kita nafkahi? Yang pertama adalah orang tua kandung yang fakir. Bisi kuitan yang kada kawa lagi bagawi wajib menafkahi kita. Setiap wajib orang yang kita nafkahi wajib juga mengeluarkan zakat fitrah untuk beliau. Kita mengeluarkan ya kan? Tapi munnya bisi kuitan masih sehat ya kah, masih kau bagawi, masih kau bacari, ada wajib kita. Itu yang pertama. Yang kedua, yang orang yang wajib kita nafkahi adalah anak kandung yang belum balik ya, umurnya 7 tahun ke bawah ya kan, 10 tahun atau 15 tahun ke bawah ya, pokoknya belum balik. Tanda balik itu kan 3, munnya babinin haid, amun lalakian ya kah, amun kada mimpi basah keluar mani, atau umurnya itu 15 tahun ke atas. 15 tahun ke atas balik sudah 3 tanda orang balik. Pokoknya munnya kada balik, anak ini wajib kita nafkahi, wajib kita mengeluarkan zakat fitrah untuknya. Tapi yang sudah balik kayak apa gerujar? Ulun bisian anak umurnya 15 tahun ke atas, 20 tahun. Ya kan? 20 tahun. Apakah ulun wajib mengeluarkan zakat fitrah untuknya? Jawabannya kada wajib. Kada wajib. Bapak nang kayak apa? Ini belum begawi lagi, belum ada penghasilan. Julungi duit segan inya, keluarkan ikam zakat saurang. Nah, inya berniat saurang, jangan seorang yang meniatakan, inya yang berniat. Ya kan? Nah, ini wajib kita nafkahi ya kan. Tapi kalau orang yang di luar yang bukan kita nafkahi kada wajib, ya kan? Kita julung, ya kan, kita julung duitnya, suruhnya ba fitrah atau baniat saurang itu nah, atau julung barasnya kah. Langsung aja nih barasnya sudah kita tukarkan, julung wadahnya. Nah, niatakan saurang. Nah, atau misalnya anak kita ini sudah balik tapi sibuk memondok. Orangnya sudah balik tapi sibuknya memondoknya belajar ilmu agama. Ya kan? Ilmu syariat. Nah, ini kan kada kawa apa pengarannya kada kawa bacari nih. Kada kawa bacari, apa nang kayak Pak, boleh kita mengeluarkan zakat fitrah untuknya dengan niat kita. Tapi kalau balik ya kah, ibaratnya bukan menuntut ilmu syariat, di sini disebutkan ilmu syariat. Atau itu yang kedua. Yang ketiga, yang wajib kita nafkahi adalah istri, bini. Nah, bini itu kita yang meniatakan, ya kah? Kita yang mengeluarkan zakatnya. Kita yang mengeluarkan zakatnya. Jadi kita yang meniatakan tuh, aku mengeluarkan zakat fitrah untuk biniku, aku mengeluarkan zakat fitrah untuk anakku. Yang wajib kita nafkahi nih ya, kalau aku mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku, aku mengeluarkan zakat fitrah untuk orang tuaku. Kayak itu kita yang meniatakan. Kita yang meniatakan, atau ini satu paket tadi. Aku misalnya nih, barasnya misalnya ada 10 buting, macam-macam tuh anak, bini, ibaratnya kemudian pulang kuitan 10 buting zakat apa barasnya. Langsung niat, sahajaku mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku dan untuk orang yang wajib aku nafkahi karena Allah Subhanahu wa taala. Julung lagi.
ya kan, ingin membagiakan atau pian yang membagi seorang. Nah seperti itu. Jadi yang wajib kita nafkahi tadi yang pertama adalah orang kandung, orang tua kandung, kuitan kandung, yang fakir yang kada kebagawi lagi. Yang kedua anak kandung yang belum balik, yang belum balik dan fakir. Yang atau anak kandung atau anak yang sudah balik tapi sibuk menuntut ilmu agama, ilmu syariat. Yang ketiga istri, ya kan? Yang ketiga istri. Jadi misalnya bini, misalnya bini nih, misalnya lah, aku hendak mengeluarkan zakat fitrah seorang aja. Oh jangan, kecuali izin laki, ya kan? Izin laki boleh. Tapi kalau ingin mengeluarkan seorang ada boleh, tetap laki yang mengeluarkan zakat fitrahnya. Nah kemudian kepada siapa zakat fitrah ini kita berikan? Ya zakat fitrah secara ringkasnya sudah isyraq. Itu zakat fitrah kita berikan, kita serahkan kepada 8 golongan, ya kan? 8 golongan sebagaimana yang ada di dalam Al-Qur'an. Itu 8 golongan adalah lil fuqara wal masakin wal amilin wal mu'allafah qulubuhum wa fi riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa bin sabil faridan minallah wallahu alimun hakim. Ada 8 golongan yang disebutkan, namun ujar Imam Ahmad ibn Ujail, apabila kita susah untuk menemukan yang 8 golongan ini, kan 8 golongan ngalih mengumpulkan dalam satu orang ini terkumpul 8 golongan ini ngalih. Nah lalu kita boleh bertaklid kepada Imam Ahmad bin Musa ibn Ujail, yang mana beliau membolehkan menyerahkan harta zakat ini kepada salah satu daripada 8. Nah, bertaklid kita. Ngalih benar guru aja mencari yang 8 jenis golongan itu dalam satu orang tuh ngalih benar. Ngalih benar, nah kayak apa kisahnya mau ngalih. Sedangkan syariat kita menganjurkan seperti itu. Maka kita bertaklid kepada Imam Ahmad bin Musa ibn Ujail. Ahmad bin Musa ibn Ujail. Ahmad bin Musa ibn Ujail. Nyatakan ngaran sidin. Jadi ketika pian hendak menyerahkan zakat itu kepada fakir, kepada orang, maka pian bertaklid dulu. Aku bertaklid kepada Imam Ahmad bin Musa ibn Ujail yang memperbolehkan menyerahkan zakat fitrah kepada salah satu daripada 8 orang. Diulang lagi secara ringkas banglah. Nah mudah-mudahan apa yang disampaikan, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sedikit. Apa hukumnya jabat zakat fitrah pakai duit? Langsung aja pakai duit, pakai duit, ibaratnya mantahnya aja. Nah, kalau menurut Imam Syafi'i ya kada boleh. Menurut Imam Syafi'i zakat fitrah itu wajib pakai makanan, ya kah? Pakai beras. Apa pemakan kita kan pemakan kita kan beras, ya kah? Hanya ada sebahagian negara itu makanannya gandum, makanan pokoknya. Kita kan beras mayoritas Indonesia. Ada juga jagung, ada juga, ya tergantung daerah. Yang misalnya makanan pokoknya beras ya beras, yang makanan pokoknya jagung ya jagung, yang makanan pokoknya gandum ya gandum. Duit bang. Nah kalau menurut Imam Syafi'i kada boleh. Kalau bang ibaratnya harga beras ibaratnya berapa, lalu saya itu juga. Kalaupun hendak pakai duit, ya kan, itu harus bertaklid kepada selain Imam Syafi'i. Kita kan di Indonesia Imam Syafi'i, jadi kita membahas mazhab Syafi'i. Beda halnya pian di negara yang lain yang bermadzhab selain Imam Syafi'i, seperti di India, ya kan, di Pakistan, Bangladesh dan sekitarnya, itu mereka mazhab mereka Imam Abu Hanifah. Mazhab mereka ya boleh. Ibaratnya berzakat atau mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk ya masaknya aja, mantahnya aja, duit, ya pakai duit. Tapi ada takarannya. Pakai caranya Imam Abu Hanifah, jangan ibaratnya zakat fitrahnya pakai duit, tapi caranya pakai Imam Syafi'i kada boleh. Ada boleh, nah itu ngarannya talfik, ada boleh talfik camuh, ya kan? Cara ibaratnya zakatnya zakatnya kan ada takarannya. Imam Abu Hanifah itu ada takarannya. Takaran Imam Abu Hanifah berapa takarannya nih, takaran zakat fitrahnya. Takaran Imam Syafi'i kan sudah jelas.
2,5 kilo, 2 kilo 7 ons setengah, ada atau 3 kilo tadi sudah jelas. Tapi kalau Imam Abu Hanifah lain lagi. Lawan pulang zakat fitrah itu di mana kita bahari raya, di situ kita mengeluarkan zakat fitrah. Misalnya bahari raya, misalnya di Amuntai itu bang, pian berzakat. Misalnya hari ini tulak Amuntai, aku sampai 3 hari imbah Ramadan hanya boleh. Nah berarti di situ pian mengeluarkan zakat fitrah. Apabila mengeluarkannya mulai awal Ramadan tadi sudah boleh. Awal Ramadan sudah boleh sudah mengeluarkan zakat fitrah. Sampai kapan? Nah, sampai hari raya. Salat ya Allah. Imbas salat itu ada awal lagi ya. Orang tuntung salat ya kah? Imbas tuntung salat itu hukumnya makruh. Apalagi tinggal matahari di hari raya, kada boleh tambahnya kada boleh. Orang ampihan sudah ibaratnya tanggal 1 Syawal sudah habis sudah mengeluarkan zakat fitrah. Nah, itu hukumnya haram ya kah? Haram. Muka itu goreng harus dikeluarkan, tetap dikeluarkan. Ya tetap dikeluarkan. Oh, panjang pembahasannya. Ya, mudah-mudahan yang sedikit yang ringkas ya kah? Mudah-mudahan ada manfaat dan ada barokahnya. Oh ya. Oh, ada Bapak. Lawas ada Bapak. Ya. Langsung saja. Terkadang panitia di masjid itu menjual beras ke seseorang yang membawa uang dari rumah. Saya tukar beras atau panitia menjual beras itu benar nggak? Oh iya, misalnya kita sebagai apa ngarannya muzaki atau yang wajib zakat datang kepada panitia, ya kalau membawa duit panitia menyediakan beras, kada masalah, ya kan? Yang kada boleh itu sorong sintak. Tapi jangan ibaratnya kayak ini, yang kebanyakan terjadi ya teh kasus sorong sintak. Panitia menyediakan 1 baras saja, kita sebagai yang wajib zakat itu nukar ya kita sah. Cuma masalah panitia ini ya kan harus bijak. Panitia ini jangan menjual baras orang. Sampai yang datang ulun panitia, ulun bisa baras ya kah? Nah japian pian julung duit berapa? Jarang harga baras 80 lah. Anggap 80.000 ya Allah lah. Nah ulun jual baras ini 4 mut ulun jual dan pian seharga 80.000. Kemudian pian serahkan duit, ulun serahkan baras, kemudian pian serahkan ke ulun, ibaratnya ya sebagai mewakilkan lah ya lah, mewakilkan untuk membagi seumpamanya, mewakilkan, bukan amil bang lah. Amil itu ditunjuk oleh pemerintah. Adapun panitia yang dibentuk itu adalah perwakilan aja untuk membagikan. Nah kemudian bapak kayak apa guru jarbuhan panitia ini ada upah uyuh ya keluarkan kas masjid, atau misalnya minta lawan langsung aja lawan orang yang berzakat. Nah kami ini upah lapah, wah ibaratnya itu nah belain. Adapun yang baras tadi itu sudah hak fakir miskin ya kan? Nah kemudian setelah apa ngarannya si panitia tadi menjual baras sudah selesai ya kalau transaksi jual belinya. Karena orang yang kedua tuh jangan baras yang itu lagi, baras yang lain pulang. Karena apa jadi baras yang itu lagi? Karena ini sudah ada ampunnya. Berarti panitia itu harus menyediakan lagi. Bukan beras yang zakat dari. Bukan. Karena kan ini kan sudah hak orang. Ya, bukan hak panitia lagi. Ya, bukan hak panitia lagi. Atau nangka ini seumpamanya nih lah. Kalau hendak nangka itu juga sediakan orang yang wajib berhak yang mendapatkan zakat. Suruh terimakan di tempat itu juga. Jusurnya berjualan. Jadi ada sikong misalnya. Nah, berzakat transaksi dengan panitia, ya kah? Langsung panitianya menyerahkan atau si tukang berzakat deh. Nah, ini ada orang fakir miskin di Higaulun nih nah. Jualan aja langsung. Jualnya aku perlu duit, dijualnya belum ada masalah. Amun yang berhak, kita sebagai wakil panitia ini kan sebagai wakil aja, bukan orang yang berhak untuk mano. Artinya tatkala kita mengambil beras itu kita diamanahi untuk membagikan kepada orang yang berhak untuk mendapatkan atau zakat ya kah? Ada lagi?
kami dari Amir menjalankan itu Allah untuk transaksi jual beli. Kemudian suatu saat beras yang dijual habis tidak dibeli. Lalu ada orang berkata, berarti kan kamu berpikir pada Imam Abu Hanifah. Niat paling lebih yang dulu ya Pak. Niat paling lebih karena beras sudah habis. Oh, niat. Niat jadi habis baras sudahlah. Harusnya Pang, bagusnya tuh ada bakaitan lawan penjual baras nyaman lagi. Itu lebih nyaman lagi sebab Jabil habis telepon aja lagi, habisan baras. Langsung aja lagi. Kalaunya memakai sekali lagi, kalaunya memakai mazhab yang memakai duit, kan ada larangan juga sebujurnya ya Allah, hendak pakai duit ibaratnya hendak yang mantahnya aja ibaratnya kada masalah. Cuma takarannya jangan, sekali lagi jangan memakai takaran Imam Syafi'i. Ulung kada tahu berapa kadam ya dadakan tadi. Jadi berapa takaran Imam Abu Hanifah itu kada tahu. Cuma lihat aja ada tuh bubuhan mengeluarkan biasanya ada berapa harga yang pakai duit ya kah, berapa takarannya, kalau kada salah lebih mahal lagi. Nah itu diterimakan aja, kemudian ya dibagiakan lawan fakir miskinnya ya kah, dibagiakan fakir miskinnya ya, kepada orang yang berhak lah itu bukan fakir miskin kan ada 8 golongan, kepada orang yang berhak ya diterima, dibagiakan ya lagi. Adapun menerimanya yang menerima seperti biasa ya kah, karena kita bukan dihitung orang yang berhak ya kah, kita cuma sekadar mewakilkan, mempermudah ya tadi jalan. Kalaupun hendak untuk upah uyuh lah bahasanya lah, upah uyuh itu upah uyuh itu bisa diambil dari kas masjid ya kah, kan masjid ini kan orang menyumbangkan memang untuk kemaslahatan, apapun kegiatan ibadah yang ada di masjid ya itu aja digunakan. Atau misal minta lawan misalnya minta beristilah kawakah minta toh kalau nyapa cuma ngalih Pang lah, cuma bagus ya tuh ya itu Bang bekas masjid atau kayak apa gitu itu aja seperti itu. Ada lagi? Nih Pak, mau tanya itu yang jual beratnya rata-rata sudah menakar Pak. Nah kita lihat yang menakarnya itu gimana Pak? Jadi kita sepenuhnya sama yang menjual takarannya itu pas ya, itu lah kita kayak pakai misalnya nggak pas misalnya kada pas, misalnya kada pas takarannya sudah berbungkus lah, sudah berbungkus itu ya tadi jalan memang ya tergantung kita lah. Ini ada yang mengatakan 3 kilo, ada yang 2 kilo 7 on setengah, ada yang 2 kilo setengah. Nah, misalnya kada pas yang 3 kilo ukurannya, misalnya mungkin ambil mazhab yang 2 kilo setengah. Coba takar, kalau 3 liter setengah itu lo kada tahu berapa timbangannya. Cuma rata-rata orang berjual di toko-toko tuh 3 kilo setengah biasanya ya kalau. Nah itu takarannya kada tahu berapa. Ya kah, kada tahu. Cuma misalnya pian sudah bapadah nih aku nukar baras sagan bapitrah, orang tahu aja. Misalnya kurang ya tanggung jawabnya. Seorang tahunya sagan bapitrah. Cuma aja jualan tadi bagusnya itu, bagusnya itu tadi dilabihi ya 4 kilo 4 liter kah saumpamanya. Nukar sakah. Nukar sakah. Nah itu belabih. Ada lagi kah? Oh sudah cukup. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim
tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Kalau kita masalah wakil mewakil tadilah. Kita kalau kita ditarim masalah panitia nih, kepanitiaan. Kalau kita ditarim itu ada lafaz lagi. Nah, misal kita nih ya Allah panitia zakat ya Allah, panitia zakat yang ditunjuk oleh masyarakat bukan pemerintah. Ya kan? Seperti di masjid-masjid. Nah, itu kan ditunjuk oleh masyarakat. Nah, itu kalau kita ditarim kayak ini. Jadi si si penzakat, muzaki, si penzakat datang membawa duit, kemudian mengambil baras. Nah, kemudian akad jual beli, kemudian ini menyerahkan ya kah dengan kalimat waqaltuka fi ikhrazi zakati fitir. Kemudian waniyatuha an nafsi, aku wakilkan zakat fitrahku ini untuk kalian keluarkan atau kalian serahkan. Nah, niatnya untuk siapa? Untuk diri atau untuk istri atau untuk anak atau yang umum dari satu paket. Untuk orang yang wajib aku nafkahi. Nah, seperti itu biasanya. Jadi bagus tuh betulis panglah, betulis. Nah, ada kertas betulis seperti itu. Kalau ditarim seperti itu. Wallahu a'lam.